tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jadi penyembahmu, jadi penyembahmu, Tuhan. Jadi penyembahmu, jadi berjalanmu, jadi alatmu, Tuhan. Jadikan ku alatmu,
Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Amin saudara. Saudara, beberapa ribu tahun yang lalu ketika ada seorang raksasa yang bernama Goliat menginjakkan kaki di bumi ini, dan tentunya dia bukan hanya fiksi, tapi dia adalah fakta. Dia berasal dari suku yang namanya suku Enak yang terkenal besar-besar. Dari mana kok bisa besar saudara? Nanti saudara teliti sendiri di Alkitab, nanti terlalu lama. Ketika Goliat menginjakkan kaki di bumi, dan ketika itu bangsa Israel berhadapan dengan Goliat, para tentara Israel berkata, waduh, sungguh dia sangat besar ya. Pasti kita tidak akan bisa membunuh Goliat ini. Tapi ada satu anak kecil, anak muda yang berkata, waduh dia sungguh sangat besar ya. Pasti aku tidak akan luput kenakan batuknya gitu saudara ya. Batuk itu bahasa Mojokerto kalau saudara tidak tahu ya kan. Saudara, dalam hidup ini ada satu hal yang sangat amat mempengaruhi kita, yaitu sudut pandang atau perspektif. Mari katakan perspektif. Kata perspektif ini saya ingat waktu dulu saya sekolah. Saya pelajaran menggambar dan gurunya sayang sekali sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Saya pertama kali mendengar kata perspektif. Apa sih itu perspektif? Ternyata sudut pandang. Jadi kita menggambar benda dari sudut tertentu itu bisa kelihatan berbeda. Nah hari ini sudut pandang kita menentukan kehidupan kita. Amin saudara. Amin saudara. Contohnya pagi hari ini kita akan lihat, kita akan mengcompare, kita akan membandingkan ayat-ayat firman Tuhan. Mari saya ajak saudara buka dalam Ayub pasal 7 ayat yang ke-17 sampai 19. Ayub pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 19. Nah, mari kalau saudara tidak keberatan saya ajak saudara juga ikut membacanya bersama-sama. Ya, mari kita baca perlahan-lahan supaya kita paham apa katanya Ayub ini. 1, 2, 3. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan,
dan Kau datangi setiap pagi, dan Kau uji setiap saat. 19, bilakah Engkau mengalihkan pandangan-Mu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. Amin. Sampai sini dulu. Saudara, Abraham Maslow. Siapa Abraham Maslow? Nanti cari sendiri. Dia adalah salah satu tokoh dalam ilmu psikologi. Abraham Maslow pernah mengatakan, kalau alat yang cuma kita punya itu palu, maka semua masalah kita lihatnya itu seperti paku. Semua harus diperlakukan sama. Karena apa? Kita punyanya cuman palu. Kalau cara kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu ternyata memberkati dan Tuhan juga bisa mengutuki, yaitu yang akan kita ucapkan setiap hari. Sekarang alat apa yang kita miliki? Kalau kita adalah orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan pagi hari seperti saudara sekarang ini, saudara sedang memperlengkapi diri saudara dengan alat-alat yang lengkap. Pernah saudara, kalau saudara ke dokter gigi, saudara giginya dicabut pakai tang? Sakit enggak saudara? Alatnya enggak tepat, diserangnya enggak tepat. Contohnya gini aja, itu terlalu ekstrim lah. Ada seekor lalat dan saudara ingin membunuh lalat itu. Dan saudara membunuh lalat itu pakai shotgun. Cekekek, duar. Yang hancur rumah saudara. Lalatnya bahkan mungkin lari. Padahal ada ceplekan laler kan saudara. Tinggal cepet, mati. Tapi karena alatnya salah, apa yang hancur? Rumah kita. Sebaliknya kalau kita cuman punya satu alat, shotgun saja, untuk semuanya dipukul rata, semuanya dihancurkan pakai shotgun, ya kurang tepat juga. Nah Ayub, sudut pandangnya yang dia miliki, kita sudah tahu bahwa Ayub salah dalam pemikirannya terhadap Tuhan. Sudut pandang Ayub adalah seperti ini. Memang Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, tapi coba saudara lihat, Ayub mengatakan, kok repot-repot sih Tuhan? Engkau menciptakan manusia, ngapain repot-repot? Engkau memperhatikan manusia, ternyata cuma untuk dijadikan objek pencobaan yang berat. Ada apa engkau repot-repot Tuhan? Saya kira ini kalimat ini sangat sederhana tapi sangat mendalam bagi kita semua. Dan saya yakin pertanyaan ini pernah sempat akan meluncur dari otak kita atau bahkan sempat akan terlontar dari mulut kita. Tapi itu dulu dan itu tidak apa-apa karena alat kita masih terbatas. Tapi ketika kita punya sudut pandang yang baru, kita punya perspektif yang baru, kita tidak akan lagi berkata-kata seperti itu. Sebenarnya ayatnya banyak, tapi saya singkat saja. Karena ini ibadah pagi tidak terlalu panjang saudara. Ayub mengatakan, kenapa repot-repot Tuhan? Engkau menciptakan manusia, engkau memperhatikan manusia. Ternyata hanya untuk membuat aku tidak sempat menelan ludahku gitu kata Ayub. Saudara tahu tidak? Kalimat yang sama terlontar dari orang yang lain dengan sudut pandang yang lain. Kalau tidak percaya kita buka dalam Mazmur pasal 8 ayat 4. Mazmur pasal 8 ayat 4. Nah, coba saudara lihat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kira-kira siapa saudara yang mengatakan ini? Daud. Masih ada satu ayat lagi, Mazmur 144 ayat yang ketiga. Cepat saja kalau saudara mau catat ayatnya, saudara boleh catat, renungkan di rumah. Atau kalau enggak, sekarang sudah ada teknologi, saudara nanti lihat lagi rekaman khotbah ini di YouTube, ya kan? Atau kalau saudara enggak punya YouTube, lihat di YouTube, tapi enggak ada di YouTube, adanya di YouTube, saudara. Mazmur 144 ayat 3, diulangi lagi. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikan manusia, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya.
Dan selanjutnya tidak pernah Daud berkata, sampai aku tidak bisa bernafas, sampai aku sesak. Malahan kalau saudara baca Daud dan para pemazmur, Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Aku mau lari ke atas gunung, mendaki ke langit, engkau ada. Aku mau turun ke lembah yang paling dalam, engkau ada. Engkau selalu ada. Saudara, saya yakin memang Ayub ini banyak yang bilang seperti ini. Iya, ya jelaslah wong Ayub hidup pada zaman sebelum semuanya terjadi. Ayub tidak ngerti apa-apa. Ya pasti Ayub mengalami seperti itu. Memang betul saudara, kitab tertua dari sejarah Alkitab ini adalah kitab Ayub. Kalau saudara belum tahu, maka sekarang saudara mengetahuinya. Dan memang Ayub ini dikisahkan ribuan tahun yang lalu, sangat lama. Dan banyak yang beralasan, ya Ayub tidak ngerti apa-apa, kasihan. Ayub kan saleh, Ayub punya Tuhan. Dan Ayub bisa berbicara dengan Tuhan. Tapi ternyata Ayub di dalam kesalehannya, dia memiliki sudut pandang yang kurang tepat. Dan jangan sampai kita yang notabene bahkan melayani Tuhan di atas mimbar, atau mungkin kita yang setiap waktu ke gereja, sudut pandangnya terhadap Tuhan masih salah. Saudara ingat kisah ilustrasi 4 orang buta yang ditanyai gajah itu seperti apa? Yang satu pegang ekornya, maka orang buta itu katakan, gajah itu lencir panjang, pojoknya ada bulu-bulunya. Orang yang pertama. Yang satu pegang kupingnya. Oh gajah itu pipih, lebar sekali dan ada sedikit bulu-bulunya. Yang satu pegang belalainya. Oh gajah itu besar seperti besar gitu ya, seperti tabung besar gitu, berbulu dan ujungnya ada 2 lubang. Yang satu lagi pegang kakinya, waduh gajah itu besar sekali, saya tidak bisa ngerangkulnya. Tapi ternyata ada 4, gajah itu lucu ya. Nah, saudara, sudut pandang menentukan semuanya. Sudut pandang menentukan semuanya. Mendeskripsikan seekor gajah bisa berbeda-beda. Termasuk kita mendeskripsikan Tuhan kita juga bisa berbeda-beda. Tergantung dari sudut pandang kita. Hari ini pastikan, mari bersama-sama kita pastikan bahwa sudut pandang kita itu sudut pandang yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kembali ke Ayub tadi, Ayub mengatakan ada apa repot-repot menciptakan manusia. Kalau ternyata hanya seperti ini. Engkau perhatikan manusia, Ayub itu apa ya? Kontemplasi. Ayub mengingat hidupnya, Tuhan memang betul aku paling kaya di dunia belahan bagian timur pada waktu itu. Tidak ada yang lebih kaya dari aku. Nah terus ngapain kau repot-repot membuat aku kaya kalau akhirnya ternyata seperti ini. Ini Ayub ya. Saudara, saya harap saudara jangan sedih mendengar kalimat Ayub ya. Jangan berpatah hati gitu ya. Ini memang Ayub. Ngapain kau buat aku kaya, aku punya 10 anak, aku punya 7.000 hewan ternak, ada 500 lagi, ada 500 lagi, ratusan. Ngapain kalau gitu? Kalau ternyata sekarang aku bahkan tidak sempat menelan ludahku sendiri. Ini sudut pandangnya Ayub. Tapi saudara, saya ajak saudara melihat sudut pandang satu lagi dari orang yang lain lagi. Nabi Yeremia dicatatkan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 24. Ya, pagi ini mungkin kita agak sedikit bolak-balik buka Alkitab, tidak apa-apa saudara. Sebab kita perlu membandingkan supaya kita mengerti jelas. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara tidak nututi, atau nanti tak ulang lagi gitu. Nanti saudara lihat di YouTube saudara, di YouTube saudara ya. Saudara lihat lagi rekamannya, ibadah pagi hari ini tanggal 15 Juli 2017. Nah, kembali lagi, Ratapan 3 ayat 22, mulai ayat 22 sampai 24.
Saya ajak kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23. Selalu baru tiap, yang percaya katakan amin. Besar kesetiaanmu. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Informasi untuk saudara yang mungkin belum tahu. Ketika Yeremia menuliskan ayat-ayat ini, Yeremia tidak sedang dalam kondisi pesta pora. Yeremia tidak sedang dalam kondisi yang buruk. Wong nama kitabnya aja Ratapan. Tapi kenapa dalam kitab Ratapan justru ditemukan kalimat yang seperti ini? Karena Yeremia pada saat itu ketika Yerusalem runtuh, Yeremia memiliki sudut pandang yang percaya akan Tuhan yang akan memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama mengalami masalah yang kelihatannya tidak akan selesai, tidak ada ujungnya. Si Ayub sakit tidak sembuh-sembuh, temannya juga tidak mendukung, anaknya mati semua, ternaknya hilang, hartanya hilang. Yeremia juga mengalami yang sama, kelihatannya sudah, aduh, aku katanya kan nabi untuk bangsa Israel. Lawang ibu kotanya aja hancur, nabi apa aku ini? Tapi ternyata Yeremia, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalimat terakhir dari ayat 24 ini adalah sungguh kalimat yang menguatkan kita semua. Dan saudara tambah 1 ayat lagi, ayat 25, turun 1 ayat lagi. Coba saudara baca ayat 25. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu baik bagi kita yang mencari Dia. Kalau saya boleh negasikan kalimat ini, bagi orang yang tidak mencari Dia, Tuhan itu jahat. Semoga saudara paham. Bukan Tuhannya yang jahat, tapi sudut pandang dari orang yang tidak mau mencari Tuhan akan melihat bahwa Tuhan itu jahat. Tuhannya baik, tapi menurut dia Tuhan jahat karena dia tidak mau mencari Tuhan. Seperti Ayub. Karena Ayub tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka Ayub mengatakan, Tuhan, mbok yo minggiro, ojo didesel terus. Aku lupa bahkan tidak sempat menelan ludahku. Lihat Tuhan, rentetan apa yang terjadi. Tiba-tiba hambaku datang. Ya biasanya kalau orang sedih itu kan selalu ingat masa lalu gitu saudara ya. Lihat waktu hambaku datang, berkata katanya hewan ternakku habis semuanya. Belum selesai ngomong hambaku yang lain datang, anak-anakku mati semua. Belum selesai ngomong tiba-tiba badanku boroan semua. Kapan aku sempat nafas? Atau bahasa Prancisnya dari ayat ini, kapan aku sempat ngelak itu Tuhan? Belum sempat ngelak itu loh, sudah kena lagi. Katanya engkau baik. Ya, saudara, pagi hari ini, mari kita lihat perbedaan dua sudut pandang ini. Dan kita renungkan hidup kita semua. Apakah setiap pagi kita bangun dengan sudut pandang yang seperti itu? Atau yang seperti itu? Mana yang kita lakukan setiap pagi? Ayub dan Yeremia dan Daud sama-sama mengalami yang namanya troubles, namanya masalah. Semua dari kita tidak ada yang tidak mengalami masalah, tapi sudut pandang kita yang menentukan, saudara. Ratapan itu saudara harus tahu ditulis oleh Yeremia untuk meratapi kehancuran Yerusalem. Dan Ayub, kalau saudara ingat yang tadi, dalam kesalehannya, bibirnya tidak berdosa. Tapi ternyata dari pikirannya Ayub mengutarakan konsep yang salah tentang siapa Tuhannya.
Itu Ayub. Sekarang Yeremia. Yeremia dalam kondisi yang sama. Hancur Yerusalem, tidak ada lagi masa depan. Nampaknya tidak ada lagi masa depan bagi Yeremia. Tapi Yeremia berharap dalam sebuah sudut pandang yang benar. Sekali lagi, berharap dengan cara pandang yang benar tentang siapa Tuhannya dan apa yang Tuhannya sanggup untuk lakukan dalam kehidupannya. Saudara, dua tokoh ini bukan berarti Ayub jelek sekali, enggak. Wah, Ayub kalau jelek enggak akan dicatat di Alkitab. Pada akhirnya kekayaannya dipulihkan. Tapi dari perjalanan kehidupannya biar kita belajar. Sehingga kita tidak akan mengalami perjalanan kehidupan yang sama seperti Ayub. Sudut pandang kita, perspektif kita akan menentukan. Apa yang akan ditentukan oleh sudut pandang kita? Perkataan kita. Pikiran kita. Doa kita. Doa kita akan terpengaruh, saudara. Kalau sudut pandang kita adalah seperti Ayub, doanya seperti itu. Tuhan, tolong beri aku ruang untuk bisa bernafas. Tolong jangan dikasih pencobaan terus. Loh, doa, rajin doa. Tapi kalimatnya, Tuhan, tolong jangan dikasih masalah hari ini Tuhan ya. Aku sedang capek. Lain kali aja lah masalahnya Tuhan. Ketika aku sedang setrong-setrong itu kasih masalah. Nah, doa tapi kalimatnya sudut pandangnya salah. Daripada menghabiskan energi buang-buang waktu, buang-buang nafas, ngomong seperti itu, mending berkata seperti ini, Tuhan, pagi hari ini aku bangun, aku tahu masih banyak masalah yang belum selesai. Aku tahu masih banyak tantangan di depanku. Aku tahu masih banyak yang belum terjadi yang membebani kehidupanku. Tapi Tuhan, aku berharap kepadamu. Dalam nama Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Pertolongan pasti akan terjadi. Haleluya. Amin. Sudut pandangnya beda. Buang energinya sama. Doanya sama, sama-sama doa. Tapi kalimatnya berbeda. Dengan begitu pagi hari saudara bisa menghadapi hari dengan baik. Tidak lagi lihat ke bawah, tidak lagi. Sebab apa? Saudara masih ingat minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah. Saya pernah ungkapkan, kalau patokan kita itu dunia, dunia itu kita melakukan apa aja salah kok di hadapan dunia, saudara. Masih ingat kisah dari keledai, bapak dan anak itu, saudara. Anaknya duduk di atas keledai, bapaknya yang jalan dibilang anak durhaka. Bapaknya yang duduk atas, anaknya yang gandeng, bapak ndak sayang anaknya. Wis gak kesuwen, wis nak ayo digendong keledai ini nak. Dibilang orang tua ambek anak gak mikir, keledai itu dinaiki, dibilang orang dasar tidak berperi kehewanan gitu ya. Lu repot saudara. Bukan berperi kehewanan, kemarin ada istilah lucu di retreat, saya lupa saudara. Ada satu anak yang ngomongnya bukan berperi kehewanan, tapi nantilah lain kali. Lucu, saya sampai ketawa kalau ingat. Nah saudara, kalau hidup kita seperti itu, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Kanan salah, kiri salah, mundur salah, maju salah. Kata guru matematika saya dulu, ya meneng koyo entung gitu ya. Diem saja. Dan tidak ada hasilnya kalau kita diam. Wes aku berdiam. Bukan berdiam diri, beda. Tidak bertindak. Nah mari hari ini, yang penting sudut pandang kita terhadap Tuhan. Itu benar. Biarpun kita berjalan, kalau orang lain menganggap kita salah, asalkan kita benar di hadapan Tuhan, jalan saja. Apa yang sedang menghalangi hidup kita untuk bisa menerima mujizat? Mari kita mulai lacak itu dan mulai terabas satu persatu. Tuhan, depan semak belukar, semak berduri. Sudut pandangnya harus benar. Semak berduri, berarti lebih gampang untuk dipatahkan karena tipis. Nah, Tuhan, di depan itu pohon-pohon yang tebal. Oh, pohon yang tebal bisa dinaiki dan dilompati. Nah, sudut pandang yang benar. Kita sama-sama belajar untuk punya sudut pandang yang benar. Saudara, sebenarnya
ayat-ayat ini, saya sungguh bersyukur dapat ayat-ayat ini bisa sangat dipanjangkan, mungkin nanti lain saat. Tapi saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi karena waktu yang memisahkan kita gitu saudara ya. Saudara, di sebuah tempat ada seorang pemburu. Dan saudara tahu kalau saudara lihat di kartun, saudara lihat di TV-TV, pemburu itu selalu membawa anjing pemburu. Betul saudara? Tidak mungkin kucing pemburu ya, tidak ada. Karena kalau kucing diajak berburu, apa yang dia lakukan? Meow. Tidur. Ayo kejar. Coba kalau anjing, ayo kejar. Dikejar lah sama dia. Suatu hari ada seorang pemburu yang suka berburu dan dia datang ke tempat penangkaran anjing dan melihat seekor anjing. Wah, ini tangkas sepertinya ya. Dibeli seharga 2.500 US dollar. Atau kalau dirupiahkan kurang lebih 26-27 juta rupiah. Cukup mahal untuk seekor anjing. Dan ketika pulang ke rumah, anjing ini dilepas di pekarangannya di danau. Wah, hebat ya. Anjing ini bisa, lincah sekali. Disuruh dia menembak burung tekukur, dar. Anjing itu ambil. Bahkan dari dalam air pun tidak direnangi. Airnya itu tidak direnangi, tapi dilompati. Jadi kayak cepat, diambil. Wah, tangkas ya, lincah sekali. Dan kemudian hari yang lain dia mengajak kakaknya untuk ikut berburu untuk pamer anjingnya. Dan dia cari, ada burung apa yang bisa ditembak untuk berburu ya kan. Dicari, dar tembak. Ayo come on, kejar. Larilah dia. Kemudian ditangkaplah seperti yang pernah dilakukan. Ditangkaplah itu dan dibawa kembali dan melalui air karena jatuhnya di air. Tahu saudara kakaknya reaksinya apa? Ada apa beli anjing yang tidak bisa renang? Loh saudara, anjing itu lincah dengan begitu tangkasnya. Kalau saudara pelihara anjing ya, ngelatih anjing untuk ngambil barang dan mengembalikan itu tidak gampang. Nah anjing ini tidak perlu dilatih, sudah bisa ambil, sudah bisa mengembalikan ke tempat yang tepat, bahkan melalui air. Ya mungkin memang renangnya tidak sempurna karena memang belum pernah belajar. Tapi kakaknya cuman entengnya bilang, ada apa beli anjing tidak bisa renang? Saudara, dalam hidup ini kita bisa jadi orang yang sudut pandangnya seperti adiknya ini atau seperti kakaknya yang dengan entengnya. Gak bisa renang, ada apa dibeli? Nah mari pilih yang mana. Saya tidak haruskan saudara jadi yang positif, enggak. Kan hidup saudara kan terserah saudara. Kisera-sera ya kan. Terserah saudara gitu. Tapi saya tahu saudara akan pilih yang mana. Saudara akan pilih untuk memiliki sudut pandang yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara, dalam segala hal. Mari saya ajak sekali lagi kita baca sambil bangkit berdiri. Kita baca lagi saudara, Ratapan pasal 3 ayat 23 dan 24 saja. Saudara percaya bahwa mulut saudara berkuasa? Firman Tuhan berkuasa, amin. Mari kita baca dua ayat ini dengan segenap kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku yang percaya katakan. Mari saudara pastikan sebelum tinggalkan tempat ini, saudara tidak lagi merengut. Taruh sini masalahnya saudara. Nanti biar disapu, dibersihkan. Ya kan? Saudara bawa pulang, sudut pandang yang baru. Cara berpikir yang baru. Karena Tuhan kita Tuhan yang sungguh amat baik. Sebab apa? Ternyata, toh ya kalau kita menghiraukan apa kata orang, tidak ada hasilnya. Pasukan Israel yang bejibun, yang begitu banyak. Ketika lihat Goliat, waduh cek gede nih, gak iso tumbang, gak iso mati. Satu orang anak kecil, idik. Loh besar sekali. Sangat gampang bisa kenakan batuknya untuk bisa jatuh. Tergantung cara kita memandang. Mari pagi hari ini, saya ajak saudara untuk ambil waktu sejenak, kita pejamkan mata. Saya ajak saudara untuk secara pribadi dengan Tuhan, ucapkan apa yang ingin saudara ucapkan.
Dia mendengar, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang di ibadah pagi untuk ini. Kami mau percakapan dua arah Tuhan. Kami tidak mau hanya ngomel dan ngomel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan mari kalau saudara sudah selesai berbicara pada Tuhan, sekarang ambil waktu untuk diam sejenak dan dengarkan apa yang ingin Tuhan katakan atas hidup saudara. Yesus. Berbicaralah pada kami Tuhan, urapan-Mu ada di tempat ini pagi hari ini. Kuatkan kami, berikan kami damai sejahtera. Berikan kami keteguhan hati. Berikan kami kekuatan supaya lutut kami ini bisa bangkit dan berjalan di tengah-tengah segala kemustahilan. Berikan kami kekuatan, berikan kami iman percaya untuk melakukan perkara yang menurut mata kami mustahil. Dan berikan kami sudut pandang yang benar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Oh Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah dan kami percaya. Kami percaya pagi hari ini kami semuanya sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan berhasil, beruntung dan menyenangkan hati Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman, kami menjadi orang yang berubah. Pikiran kami diubahkan oleh karena pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan.